Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Sobat Maxlow dengan saya. Kali ini kita akan mengobrol santai dengan sosok aktivis yang sangat aktif di media sosial dan di organisasi-organisasi yang sedang berjalan. Mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu siapa dia. Dia termasuk orang yang aktif di pegiat-pegiat sosial. Ini dia orangnya, Om Ibas Kiswatomo. Dia udah menjajahi dunia media sosial tentang politik udah cukup lama ya Om Ibas. Salam kenal Om Ibas sama kawan-kawan Sahabat Maxlow. Mudah-mudahan ini perjumpaan yang pertama dan akan menjadi perjumpaan yang kedua dan seterusnya. Amin, 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 amin. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar bisa mendapatkan info-info yang kelanjutannya. Tentu kalau bila ada yang tertarik dengan masalah politik, insya Allah saya akan menceritakan, menganalisa tentang masalah politik. Ya, terima kasih buat teman-teman. Ngomong-ngomong nih Om Ibas, Om Ibas udah lama nggak terdengar kabarnya. Kabar Om Ibas itu gimana sih sekarang? Ini saya aja baru datang ke tempat Om Ibas ini, baru bisa sekarang nih Om Ibas ditemuin. Saking sibuknya mungkin Om Ibas sekarang. Enggak, sebenarnya tuh saya tetap saja silaturahmi, komunikasi dengan teman-teman ya. Artinya ya saya kan siapapun lah, bukan hanya dengan aktivis, bukannya dengan politisi atau siapapun. Ya teman-teman kita kan banyak ya, berbagai kalangan ya. Karena gitu. memang Om Ibas bergeraknya di komunitas-komunitas apa aja ya, ada pengusaha, ada politik, ada sosial. Om Ibas ini udah semuanya lah mencakup. Terus keadaan Om Ibas sekarang dengar-dengar udah sukses ya Om Ibas ya? Yang terpenting kita dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah suatu karunia yang alhamdulillah banget. Amin, amin. Itu dulu saja. Betul. Itu kesuksesan yang mengalahkan semuanya. Betul. Gitu, karena kesuksesan harta, kesuksesan apapun itu tidak dibandingkan apa-apanya bila kita tuh diberi badan yang sehat. Betul. Seperti itu. Jadi percuma kita punya banyak harta kalau kita makan aja nggak ada rasanya gitu. Maksudnya Om Ibas kayak gitu. Jadi kita harus selalu bersyukur. Sukses itu kategorinya itu bersyukur kalau menurut saya pribadi, dan mungkin Om Ibas juga punya pendapat yang sama kali ya. Yang penting bisa sehat lah semuanya. Ya, apalagi kan usia saya sudah menuju ke 57 ya. Oh. Diberi kesehatan yang sekarang ini benar-benar sudah alhamdulillah umur banget. 57 gitu. Cukup awet muda ya Om Ibas ya. Alhamdulillah. Umur 40 tahun mungkin karena wah, itu nanti malah saya jadi GR. Mungkin karena Om Ibas ini banyak digandrungi wanita apa gimana Om Ibas? Enggak. Itu teman-teman baik semua itu. Oh gitu ya. Teman-teman baik semua, teman-teman yang dulu banyak membantu kita malah dalam hal perjuangan, aksi dan segala macamnya lah gitu. Ya. Gini Don Juan. Terus juga saya dulu sempet dapat kabar ya Om Ibas sempat masuk pesantren ya Om Ibas ya. Berapa tahun tuh Om Ibas? Itu kalau boleh tahu kok bisa sih Om masuk pesantren situ? Ya, waktu di pesantren itu ya itu menurut saya justru malah pengalaman saya yang sangat indah sebagai seorang yang berani mengkritisi, berani bicara. Ini seperti itu. Jadi hal kita berada di pesantren itu bukan berarti suatu akhir perjalanan saya, enggak. Namun bukan berarti saya nanti akan lebih ini juga, enggak. Artinya di situ kita banyak belajar. Di dalam itu kita banyak belajar ya. Bukan saja tentang masalah diri pribadi, tapi juga masalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting gitu. Dan lagi pula juga kita banyak artinya tuh introspeksi diri ya dalam hal apapun. Dalam hal apapun, bukan masalah melulu politik, enggak gitu. Karena kita nanti akan kembali kepada yang di atas, otomatis kita ya introspeksinya tuh lebih kepada yang di atas. Ini seperti itu saja gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ketika Om Ibas masuk pesantren itu Om Ibas jadi banyak pelajaran juga ya di dalam. Banyak sekali kita bertemu berbagai macam-macam. Jadi jangan salah ya Monro ya. Yang di dalam itu bukan semuanya orang salah.
Begitu juga yang di luaran sana itu juga belum tentu orang benar gitu. Jadi gitu. Paham. Jadi gitu ya. Tapi tetap saja memang mayoritas banyak orang salah yang di dalam situ gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu tahu lah ya kenapa Om Ibas masuk pesantren. Berapa lama Om waktu itu? Sebenarnya itu tahu juga nggak masalah. Lagi pula kan juga berita saya kan sudah di mana-mana ya. Coba teman-teman apa kawan-kawan search aja di Google gitu kan, kasus Ibas Kiswatomo itu. Bukan kasus, jangan bilang kasus. Oh, jangan bilang kasus. Ya, gitu. Bukan kasus. Ya, jadi jangan bilang kasus gitu. Jadi artinya itu ya apa ya, tapi cuman kalau teman-teman atau siapapun yang melihat berita saya di itu ya harus dilihat secara yang objektif. Kalau boleh tahu aslinya itu seperti apa sih Om? Kenapa Om Ibas bisa masuk pesantren itu? Misalkan Om Ibas itu melakukan apa-apa. Nah, kalau boleh tahu nih aslinya itu kok bisa sih Om Ibas itu masuk pesantren? Ya seperti hal-hal yang lain ya, teman-teman kita yang juga berada di dalam dulu ya. Pada dasarnya tuh kita tuh bukan sebagai pembangkang. Saya hanya mengkritisi sesuatu kebijakan yang menurut pandangan saya secara pribadi itu tidak adil. Terus masalah ketidakadilan, masalah ketidakberesan, masalah ketimpangan. Saya tidak ada niatan untuk apa itu boro-boro mengkudeta. Itu saya kata kalau ini kan pemerintahan yang sah. Jadi saya itu tidak menyuruh atau meneriakkan kita runtuhkan apa itu rejim atau itu enggak. Gitu tuh enggak boleh. Bukan untuk perlawanan pada saat itu ya, gitu. Hanya sekedar mengkritisi. Iya, secara itu ini sudah negara pemerintahan yang sah. Itu tidak boleh mereka tetap berjalan. Kita mengkritisi kebijakan-kebijakan itu saja kok gitu. Terlepas gitu kan ya. Kenapa saya akhirnya berada di situ? Politik itu ya bisa dibilang ya kejam gitu kan ya. Ada yang tidak suka, ada yang mendukung, begitu kan? Ini seperti itu. Ada pro dan kontra lah ya. Itu jelas karena suatu negara itu kenapa ada oposisi gitu kan ya. Ada oposisi, ada organisasi itu sebagai alat kontrol. Alat kontrol suatu negara. Negara itu kita diminta ya mengakomodir apa yang kita suarakan, apa yang kita kritisi, itu saja. Tapi untuk Om Ibas sendiri itu sebenarnya apakah ada orang lain di belakang Om Ibas yang mengkreat Om Ibas itu harus melakukan ini gitu di media sosial? Nggak ada. Berarti murni karena aspirasi Om Ibas sendiri ya? Saya pribadi. Ada asumsi semacam begitu. Ibas itu siapa sih? Di belakangnya siapa sih? Gitu kan ya? Apa ada yang bayar gitu? Nauzubillah min dzalik, kita nggak ada seperti itu. Saya murni mengkritisi. Terlepas saya mempunyai organisasi rasa dekat dengan organisasi lain atau apa-apa, itu suatu perjalanan waktu. Tapi kalau ada yang membiayai, saya berani bersumpah itu tidak ada sama sekali. Berarti pure murni aspirasi rakyat kalau untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan, bukan karena Om Ibas itu ada penyokongnya, disuruh lu lakuin ini ya, nanti gue masukin ke rekening lu atau enggak gue bagian lu sekian enggak, itu sama sekali Om ya? Enggak ada itu. Kalau saya seperti itu pasti saya juga hidup saya sudah leale ya. Iya. Saya pikir dengan kesuksesan sekarang itu ya karena itu Om, bukan ya? Bukan ya? Apa ya, kembali kalau masalah sukses itu apa ya, kalau menurut saya itu sukses yang terbesar hanya kita mempunyai badan yang sehat lah. Dengan badan sehat itu kita bisa berpikir jernih, berpikir segala macam dan bisa berbuat apa saja, itu saja udah. Betul. Gitu. Namun kita juga tidak menolak kalau kita sudah diberi kekayaan atau apa, enggak. Terima. Itu tidak menolak gitu, itu sebuah karunia juga. Apalagi kita sebagai muslim kan. Betul. Iya, kita memang kalau bisa harus kaya. Tapi gitu. Saya kan datang ke tempat Om Ibas ini kan Jakarta ya jatuhnya ya. Tapi di Jakarta ternyata masih ada ya suasana yang seasri kayak di pedesaan ini. Luar biasa saya bilang. Pantesan aja Om Ibas itu bisa mendapatkan ide-ide apapun lah di lingkungan sini. Ini semua ini punya Om Ibas semua atau? Enggak.
Jadi gini, ya alhamdulillah saya bisa menempatin ini ya. Oke. Dan di Jakarta saya juga masih bisa mendapatkan udara yang sejuk, Iya. pohon-pohon yang rindang gitu kan ya, Banyak gitu. pohon-pohonan, burung, jamrut Oh juga ya, masih suara kedengeran burung semua. kalau pagi itu juga kita masih bisa terdengar gitu kan ya. Ini seperti itu, artinya itu ya saya menghabiskan waktu memang di sini, dan di sini pula lah saya banyak mendapatkan satu ketenangan yang terpenting itu ya. Kenangan ya. Teman-teman pun juga kalau pengen ngopi, pengen apa itu juga sesekali mereka datang kemari gitu. Ini seperti itu. Welcome jadi Om Ibas ini. Iya. Dan untuk teman-teman tahu ya, tempatnya Om Ibas ini cukup terkenal di YouTube ataupun di media TV. Terkenalnya karena apa? Di sini, mohon maaf, sarangnya. Jadi karena sudah terlalu lama ditinggal, puluhan tahun yang lalu, apa ini Om, tempat ini? Ya, Bisa ini dibilang? dulu kan awal-awal tempat ini kan tempat pernah dijadikan tempat penampungan Vietnam. Gitu. Itu awalnya tuh seperti itu. Oke. Nah, terus sejarah berlanjut, akhirnya kan tanah ini karena tanah milik negara, tanah itu akhirnya tuh ini menjadi milik Departemen Sosial. Dulu pernah dijadikan tempat panti werda atau panti jompo ya, orang tempat bilang panti seperti jompo itu ya. ya. Nah, terus pasca adanya bencana banjir atau apa itu hingga sekarang tuh sepi gitu kan ya, ini seperti itu. Tapi kalau untuk masalah kesendirian, masalah tempat tinggal, untuk bagi saya gitu, ini adalah sebuah kenyamanan karena saya butuh tempat seperti ini. Iya, ya. Gitu. Ya cukup bersyukur ya Om Ibas itu masih bisa memiliki tempat untuk menenangkan diri, bahkan ya meskipun fasilitas negara ya bisa dibilang ya Om ya, masih punya negara ya lingkungan ini ya. Tapi Om Ibas masih dikasih kesempatan, masih dipercaya sama penduduk sini untuk menempati tempat ini gitu. Loh, kalau nggak dipercaya bang saya apa gitu. Iya. Iya. Justru banyak penduduk sini sebelum tinggal saya sudah tinggal di sini. Oh iya. Iya gitu. Saya dari tahun 87 di Jakarta itu, iya. Terakhir tempat ini dihuni itu tahun berapa, Om? Sama nenek-nenek, kakek-kakek yang dulu tinggal di sini? Tahun 87. Tahun 1007 apa itu? 2007. Iya. Iya, 2007 karena saya dulu waktu kecil itu pernah nonton berita tahun 2002 itu lumayan besar tuh Om ya. Sampai ada cerita kakek-kakek Banjir. sama nenek-nenek itu di rescue sama tim penyelamat itu nggak mau. Dia lebih milih tinggal di tempatnya sampai dia meninggal. Itu benar nggak sih Om? Memang awal banjir besar itu memang tahun 2002. 2002 ya? Tahun 2002 memang banjir besar, tapi banjir lebih besar lagi tahun 2007. 2007 Nah, lebih besar lagi. karena tahun 2007 itu artinya tuh tempat ini sudah tidak layak dihuni oleh mereka, apalagi nenek-nenek atau nenek kakek atau panti jompo itu lagi, hingga akhirnya mereka tuh semua tuh dievakuasi. Oke. Dievakuasi di dua tempat, Cipayung sama Radio Dalam gitu, iya. Jadi tempat ini hanya sekarang ditempati sama masyarakat sekitar mungkin ya. Sama Ya, mereka yang masih tinggal di sini itu masih ada hubungannya dengan orang yang pernah bekerja. Oh, Depsos ini ya. Jadi gitu. Jadi kalaupun toh ada orang yang apa itu baru gitu atau gimana, mereka tuh izinnya ke saya. Cuman tetap aja mereka tuh masih ada hubungan dengan orang yang dulu pernah bekerja di sini gitu. Jadi tidak sembarangan juga orang mereka masuk sini. Oh, nggak gitu. bisa ya orang Oh, luar enggak. kayak tinggal di Wah, enggak lah Depsos itu gitu. nggak bisa ya. Enggak. Oke. Seru juga sih Om lingkungannya. Maksudnya ada gedung-gedung tua, ada apa bangunan-bangunan yang udah hancur gitu. Jadi seru lah, mungkin teman-teman bisa nyoba main ke tempat Om Ibas itu gimana serunya, atau teman-teman yang mau eksplorasi ngambil video-video yang cukup berani atau nggak horor lah, bisa datang aja langsung minta izin sama Om Ibas. Terus kita udah bincang banyak tentang masalah lokasi tempat tinggal Om Ibas, keadaan Om Ibas, aktivitas Om Ibas saat ini itu apa Om? Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya tuh untuk membuat hal-hal yang dulu menjadi hobi saya. Oke. Saya bikin handcraft gitu kan ya. Handicraft? Handicraft gitu kan ya.
tapi yang lebih kepada handicraft yang miniatur gitu. Oke. Satu, memang saya tuh hobi. Kedua juga ya sudahlah, di usia saya ini saya kan tidak mungkin bekerja kantoran atau apa gitu kan ya. Betul. Ini saya lebih menghabiskan banyak waktu tuh saya membuat seperti itu. Jadi Om Ibas udah nggak terlalu pusing lah ngurusin gimana harus bekerja keras segala macam, karena satu sisi Om Ibas juga udah cukup berumur ya, 57 tahun itu saya rasa memang udah waktunya istirahat. Tapi ya nggak istirahat kalau tapi tetap Om Ibas ini masih aktif untuk melihat perkembangan politik, masih melihat bagaimana di Indonesia ini struktur politiknya itu seperti apa. Nah, ngomongin politik nih, ini kan udah jadi makanan Om Ibas berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Gimana sih Om? Ya, pembahasan tentang perkembangan politik menurut Om Ibas saat ini seperti apa Om? Atau enggak bagaimana Om? politik ya, khususnya di Indonesia itu ya, perjalanan politik di Indonesia itu dari sejak awal sebelum merdeka sampai merdeka dan sampai sekarang, politik Indonesia itu sangat statis. Tidak pernah dinamis. Statis itu maksudnya berubah-ubah Om? Kalau statis itu kan stagnan gitu ya, stagnan gitu ya. Dia tidak pernah statis, tidak stagnan. Dia selalu dinamis, berubah-berubah. Berubah-berubah itu kan karena dikarenakan satu dari kebijakan dari pemimpin itu sendiri. Dan apalagi kan setiap 5 tahun sekali kan selalu pergantian perombakan kabinet gitu kan ya. Semuanya ya. Perombakan kabinet, perombakan presiden atau segala macam. Dan begitu juga perubahan-perubahan tentang partai-partai politik itu sendiri. Ini seperti itu. Jadi kenapa Indonesia sampai saat ini tidak pernah tenang, tidak pernah statis dalam masalah politik? Yaitu konsekuensi dari sebuah negara, gitu. Konsekuensi dari sebuah negara yang ingin menjadikan mereka tuh negara yang berdemokrasi. Negara yang berdemokrasi itu ya harus seperti itu. Jadi harus siap-siap, arti itu menerima perubahan, gitu kan ya, menerima segala macamnya dari tingkah laku itu politik sendiri. Namun kan bagi masyarakat itu kan apa yang sebenarnya masyarakat itu sederhana, tidak siapapun lah yang memimpin, siapapun yang jadi presiden asal mereka tuh makmur, itu saja. Ya, kerja gampang, makan dapat, biaya murah, itu saja kok. Itu sih keinginan mungkin bukan cuma rakyat Indonesia ya, beberapa bahkan seluruh dunia pun keinginan masyarakatnya seperti itu mungkin. Nah, kalau kita bicara dunia itu sudah beda, karena kan mereka itu kan level politik itu sudah beda, kepentingannya juga sudah berbeda gitu kan ya. Ini seperti itu. Jadi kalau kita kan partai politik itu kan banyak gitu kan ya. Yang dulunya 3 sekarang sampai puluhan, bahkan 43. Kalau lain-lain di luar negeri kan cuma 2. Ya, kayak gitu di Amerika kan. Nah, ini seperti itu. Jadi mereka itu, apalagi negara yang kita kan negara republik, otomatis ada partai politik. Ya, kalau negara kerajaan kan otomatis kan turun temurun, itu beda gitu. Itu nggak bisa diambil orang lain lah. Iya, betul. Cuman keluarganya aja yang bisa diambil. Ya, cukup unik sih ya kalau menurut saya, orang awam, rakyat jelata lah, rakyat biasa melihat dinamika politik di Indonesia ini. Terus ini yang lagi syur-syurnya nih Om Ibas, ada wacana pembahasan 3 periode. Iya. Kalau masalah kita masalah ngomong 3 periode ya pasti kita satu tertawa ya. Kedua juga kenapa sampai muncul wacana seperti itu, gitu kan ya, kenapa sampai muncul wacana seperti itu. Tapi bagi negara demokrasi wacana apapun memang sah-sah saja, gitu. Tapi ada sesuatu wacana yang ada terkesan dipaksakan, ada terkesan yang dipersiapkan, gitu kan ya, ada terkesan yang memang sudah disetting. Ini seperti itu. Wacana itu akhirnya menjadi pertanyaan bagi masyarakat.
Sebenarnya itu memang wacana demokrasi, wacana yang dipaksakan, atau wacana yang sudah disetting. Itu yang terpenting, itu harus dicari. Kita harus bisa menarik benang merah dari tiga permasalahan itu. Dan mungkin kita rakyat biasa agak susah juga ya menilai sampai ke benang merahnya itu, karena Ya, kita nggak masyarakat itu kan ketika dia tuh masyarakat itu kan sederhana. Ketika dia itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dia menuntut untuk bisa bekerja. Betul. Ketika masyarakat itu dengan membeli sembako atau kebutuhan rumah tangga mahal, dia pengennya yang murah. Betul. Atau setidaknya terjangkau lah Betul. dengan pendapatannya. Ketika mereka tuh berbuat sesuatu, bahkan maaf untuk yang lebih tingginya lagi, mereka tuh berteriak keadilan tidak bisa diakomodir, mereka menuntut keadilan. Ini seperti itu kan. Mereka kan harusnya tujuannya itu kan memakmurkan sebuah rakyat bila memenangkan pemilu. Ini seperti itu. Iya. Jangan sampai malah menjadi beban, apalagi sampai memusuhi rakyat. Rakyat itu mempunyai kedaulatan yang sangat besar, jangan salah. Jadi mungkin bukan mungkin ya, bahkan sebenarnya itu kita lah ya, rakyat itu nggak peduli juga kepentingan para petinggi-petinggi negara itu mau seperti apa. Kalau masuk masalah mungkin bisa dipertimbangkan dengan masalah krusial itu, tapi kan untuk memberhentikan kepala daerah dalam waktu 5 tahun, tapi sedangkan ini menambah atau menunda pemilu ya, artinya kan menambah waktu kepala daerah itu lebih dari 5 tahun kan. Berarti itu memang sebenarnya kalau Jangan salah, kalau pemilu itu boleh 2 periode ya, apa itu menjabat ya. Iya. Menjabat seorang itu peraturannya itu boleh 2 periode. Jadi seperti itu. Jadi ini yang diwacanakan tuh mereka itu permasalahannya itu tuh bukan menambah periode tapi menunda pemilu. Menunda pemilu gitu. Itu urgensinya itu di mana? Karena tidak ada lembaga manapun yang membolehkan itu semua. Gitu. Ya cukup lumayan seru sih di politik sekarang ini, sedang banyak perbincangan lah dari kanan kiri tentang 3 periode, tentang pemilu ditunda, bahkan baru-baru ini beberapa minggu yang lalu permasalahan azan pun disamakan dengan gonggongan anjing itu jadi kontroversial juga Om ya. Ya bahkan itu tentu. Saya sendiri tuh bingung ini sebenarnya Indonesia itu sedang ada apa gitu. Tentu kan. itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan artinya begini. Menteri Agama seorang Yakut Kholil itu kan seorang Gus ya. Dia putri Kiai Besar. Putra Kiai Besar Kholil Bisri. Dan Pak Leknya itu juga Mustafa Bisri, tentu kan sudah tidak asing lagi ya. Artinya dia benar-benar dari keluarga yang terhormat lah ya. Ilmu agama tentu sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Terus lantas ada entah terpleset gitu kan ya. Tapi saya yakin itu tidak untuk kesengajaan, gitu kan ya. Hanya saja karena memicu keramaian ini semua ya harusnya legowo ya. Harusnya legowo itu legowonya artinya begini, meminta maaf atau menarik kembali masalah itu gitu loh. Karena ini benar-benar diucapkan oleh seorang menteri, seorang putra kiai terhormat, kiai besar gitu loh. Kholil Bisri, ini kita menghormati itu. Betul. Gitu kan. Saya yakin mungkin itu. pribadi Pak Yakut juga nggak sengaja mungkin ngomong azan itu disamakan dengan gonggongan anjing. Tapi ya kan terlepas nggak disengaja atau tidak atau sengaja, karena ini sudah memicu gitu kan ya, jadi polemik, harusnya disudahi ya dengan cara meminta maaf atau menarik kembali omongan itu. Jadi jangan menambah sampai menambah, sudah kita itu minyak goreng susah nyari, harga-harga mahal kayak begitu, terus ditambah politik juga tidak menentu arahnya. Ya, lucu ini seperti itu kan, orang cari makan juga, bekerja ataupun juga susah, ditambah lagi masalah itu bukan sepele, masalah agama loh. Ya mudah-mudahan juga kita umat muslim itu tidak mudah terpancing ya, karena kita harus mengambil dari 2 sudut pandang, jangan hanya sekedar dari layar TV, tapi kalau memang kita itu bisa tabayun dengan Pak Menteri, mungkin kita tahu alasannya atau enggak, mungkin
karena dia nggak sengaja, apalagi kan Pak Yakut itu seorang menteri ya Om ya. Bukan saja seorang menteri, tapi dia itu putra kiai besar Dari kiai besar ya. Khalil Bisri. Saya yakin. Dan ponakan dari Mustafa Bisri itu kiai-kiai yang kita hormati lah ya. Kita Iya, harus betul. menghormati kiai ustadz yang itulah gitu. Ini seperti iya. itu, yang besar-besar lah gitu. Gitu. Aduh, emang unik deh politik di Indonesia itu. Tapi kalau menurut analisa Om Ibas ini, Bapak Presiden Jokowi ini kira-kira menyetujui nggak ya wacana 3 periode ini? Apa ya? Karena beliau udah cukup banyak ya membantu negara, mengabdikan dirinya sebagai presiden. Apakah Pak Jokowi itu siap untuk menambah waktunya untuk Indonesia jadi lebih baik lagi gitu, Om? Nah, kita lebih ke pokok masalah penundaan pemilu ya. Iya. Pertanyaan menurut tadi itu kan apa Pak Jokowi setuju atau tidak ya? Saya tidak mau menganalisa. Oke. Saya sebagai aktivis, sebagai rakyat gitu kan ya. Tentunya apalagi seorang presiden harus tunduk sama konstitusi. Oke. Jadi Bapak Jokowi harusnya tidak menyetujui, dan kami rakyat juga tidak setuju. Ya, Itu saklek gitu. karena seorang presiden itu patuh dengan konstitusi Semua ya. Ha. Oke. Ini seperti itu. Ya, semoga aja yang terbaik keputusannya yang bisa untuk kita rakyat Indonesia jadi lebih baik. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya, bagaimana Om Ibas ke depannya tentang politik kita? Apakah akan baik-baik saja atau apakah akan ada muncul huru hara lagi nih? Kalau masalah keinginan ya, saya jangan ke masalah analisa ya. Oke, keinginan Keinginan Om Ibas saja ya. Keinginan saya, keinginan Monroe, keinginan rakyat saya rasa itu sama lah gitu Iya. ya. Pengennya tuh nanti tuh Indonesia baik-baik saja loh. Iya. Kembali ayem, tentrem loh, jinawi gitu kan ya. Kembali rukun lagi gitu kan ya. Yang dulunya kita tuh karena beda pilihan akhirnya terjadi gesek-gesekan hingga terjadi perseteruan dan bahkan putus hubungan, bukan saja teman tapi juga saudara juga ada yang putus gitu kan ya. Ini kan sebuah fenomena yang tidak boleh dilanjutkan gitu loh. Jadi harus dihentikan gitu. Nah, kenapa? Ini siapa yang berhak menghentikan ini? Ya pemain-pemain atau petinggi-petinggi itu sendiri gitu loh. Gitu. Itu harus menghentikan dengan cara apa? Dengan cara memberikan kebijakan yang benar-benar yang pro. Dengan cara memberikan berita-berita atau menyajikan sesuatu ketentuan, peraturan yang pro rakyat. Oke. Ini seperti itu. Jadi ini semua itu yang bisa menyudahi itu semua itu bukan rakyat tapi petinggi-petinggi itu sendiri. Ya betul. Memang Jadi gitu. Harapan. Nah, mereka harus itulah gitu. Jangan individu mereka yang dibesarkan untuk memperkaya diri sendiri hingga mereka tuh gampangannya seenaknya melakukan apapun gitu. Ini seperti itu. Yang bisa menghentikan tuh mereka sendiri. Saya kok. pun terkadang bingung Om Ibas ya kalau berbicara tentang memperkaya diri sendiri. Seberapa besar sih perut manusia itu untuk makan makanan, atau enggak seberapa besar sih ego manusia itu memperlihatkan kekayaan yang udah mereka punya sampai kita rakyat bingung gitu loh. Emang butuh berapa banyak lagi para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab dengan jabatannya gitu. Ya harapan kita mudah-mudahan video kita ini bisa sampai ke petinggi-petinggi yang masih mempunyai hati nurani. Ya, kita berharap semua kok. Kita tidak ingin bermusuhan kok sama Betul. siapapun itu. Karena Bahkan sama pemerintahan pun kita tidak ingin bermusuhan. Oh enggak, Gitu. kita memang Dan pemerintahan juga jangan memusuhi kita gitu loh. kita membuat video ini juga memang harapannya itu bukan untuk melawan, menentang, bahkan yang tadi Om Ibas bilang awal itu kudeta, tidak sama sekali, karena kita hanya pengen mengeluarkan aspirasi unek-unek. Ya, kita mengkritisi rakyat. kebijakannya waktu itu. Ya, pada saat itu ya, mungkin karena Om Ibas juga terbawa suasana pada saat itu ya politik. Ya. Pada saat itu ya.
Dan sekarang sih harapan kita mudah-mudahan rakyat dan negara itu bisa berkolaborasi, Berjalan seiring gitu loh. Ya. berjalan seiring, Sama-sama membangun negara ini. betul, sama-sama membangun negara ini jadi lebih baik. Saya rasa kalau orang Indonesia murni atau enggak tidak ada kepentingan dari luar, pengennya itu Indonesia jadi lebih baik. Nah itu yang jadi permasalahannya itu kan kadang maaf-maaf saja itu banyak pejabat itu lebih mementingkan orang luar daripada pribumi sendiri gitu loh. Ini seperti itu. Jadi gitu. Ya itu yang mungkin ya rakyat, banyak kok rakyat yang bisa menilai. Dan kalau teman-teman bertanya rakyat mana, ya mungkin teman-teman bisa tanya sekitar teman-teman sendiri ya, rakyat yang mana yang berpikiran Indonesia pengen jadi lebih buruk. Nggak ada, saya rasa nggak ada sama lah sekali. Kalau pengen Indonesia jadi lebih buruk itu orang-orang yang pengkhianat itu. Iya. Yang pengen menghancurkan Indonesia orang-orang pengkhianat itu. Betul. Oke, terima kasih nih Om Ibas. Kita udah diterima di kediaman Om Ibas. Bahkan kita udah ngobrol santai, bahkan kopi saya pun udah habis teman-teman. Jadi sebelumnya dan sesudahnya saya terima kasih Om Ibas sudah Ya, sama-sama, menerima ya. kita ngobrol santai, berbicara tentang politik, berbicara tentang suasana asri di sekitar sini. Udah. Oke teman-teman, sampai situ dulu ya video kita, dan semoga teman-teman yang nonton ini tidak salah paham dan tidak mengartikan sendiri gitu loh, karena kita membuat video ini jelas-jelas Tujuannya baik lah. ya tujuannya hanya ngobrol santai aja, pengen Indonesia lebih baik, walaupun kita bukan siapa-siapa, apalagi saya, siapa sih yang kenal saya, nggak ada. Mungkin Om Ibas mah udah banyak yang kenal gitu kan, ada yang pro dan kontra juga. Dan saya harap mudah-mudahan di media sosial Om Ibas juga tulisannya itu jangan keras-keras Om, supaya apa ya, orang-orang itu nggak berpikiran Om Ibas itu membenci atau enggak. Nggak ada membenci itu. Atau enggak ingin melawan. Saya rasa Om Ibas pribadi itu nggak ada pikiran kayak gitu, karena saya kenal Om Ibas cukup lama ya, lama sekali saya bilang. Oke, gitu aja Om Ibas. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Udah Ya. diterima di singgasananya. Saya udah sore juga. Ya. Om Ibas juga mau beraktivitas, mungkin lanjutin handicraft ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can take all the time that you need. I know that you worry.